Kenapa Muslim selalu membela agamanya? Penasaran hingga hidayah datang padanya. Nah, perkenalkan nama saya Novanisia Dibermen. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura. Untuk kesibukannya sendiri sih masih ngedit, karena mahasiswa masih ngurus tugas akhir, terus banyak urusan yang lain lah di luar ini. Saya Dayak asli 100%. Sebelum masuk Islam itu saya apa ya? Karena saya ini berasal dari lingkungan yang memang benar-benar pure Kristen ya. Jadi itu ketika saya mendapatkan pandangan bahwa agama di luar Kristen itu memang bisa dibilang bukan jalan keselamatan. Terus juga ada framing tentang Islam. Jadi saya tuh ngelihat bahwa Islam itu agama yang eh, kurang punya kasih. Terus agamanya juga radikal. Agamanya itu tidak ada kedamaian. Itu yang saya lihat ketika saya belum masuk Islam. Karena memang framing ke Islam seperti itu. Bisa dilihat dari kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam. Terus ya yang banyak terjadi di Timur Tengah lah. Jadi itu bikin kami sebagai umat Kristiani waktu itu punya framing negatif terhadap umat Islam. Termasuk juga ya mungkin orang-orang di sekitar ya. Ada beberapa oknum yang mungkin membuat orang-orang itu kecewa. Jadi ngerasa kayak oh Islam itu bukan agama yang membawa kedamaian. Jadi kan ada triggernya nih pas SMP. Nah, pas SMP itu saya uh, sering menggali-gali informasi karena waktu itu 2016 ya. 2016 kita tahu lah di Indonesia tuh ada berita uh, yang lagi terkenal tentang penistaan agama gitu kan. Nah, jadi di situ tuh saya akhirnya membandingkan, saya akhirnya berpikir uh, kenapa sih orang-orang Muslim itu pada membela agamanya, ya kan? Kenapa sih mereka daripada capek-capek membela agama Islam yang di dalam pikiran orang Kristen itu agama di luar Kristen itu tidak selamat, kenapa enggak belajar Kristen dan masuk Kristen ya gitu Pak? Ya kan? Kenapa enggak masuk Kristen aja daripada capek-capek membela sampai berkumpul ramai orang waktu itu kan akhirnya menjadi pertanyaan untuk saya. Akhirnya karena waktu SMP itu saya sering memang ibadah, memang benar-benar eh, tiap malam Sabtu, hari Jumat malam. Terus hari Minggu juga saya sebagai pemain musik di gereja. Jadi saya mendalami, memang benar-benar di agama Kristen saya dalam. Jadi ketika saya di hari Jumat malam itu ibadah benar-benar khusyuk, saya tiba-tiba terlintas pikiran gini, gimana kalau misalnya saya ibadah tapi ternyata yang benar itu Islam. Tapi itu hanya pikiran selintas saja. Akhirnya saya mikir gini, oh belum tentu. Kan sekarang posisi lagi Kristen, harusnya berdoa kuat di dalam iman inilah. Jangan sampai keluarlah dari agama gitu. Karena kan yakin gitu. Makanya rela ikut ibadah tiap malam. Tiap malam Jumat itu. Tiap malam Sabtu. Maaf. Terus juga hari Minggu, saya jadi pemain musik di gereja. Saya sebagai keyboardist. Itu saya lah yang memimpin melodi, memimpin musik-musik di gereja. Jadi ketika ada intro atau mungkin nadanya mulai dari mana, itu mengikuti arahan dari saya. Karena memang pemain keyboard itu sebagai pemain kunci kalau di tempat saya seperti itu, ya kan. Terus mulailah ketika SMP, saya masih tertrigger dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya waktu itu. Akhirnya terbukalah pikiran tentang Islam, tapi masih menguatkan iman di dalam Islam. Tapi masih menguatkan iman di dalam Kristen gitu. Nah, terus masuk ke SMA, karena waktu SMP itu teman-teman saya full Kristen, ya kan. Kalaupun ada yang Islam itu tidak mengenalkan Islam sama sekali, karena mereka pun sekolah di sekolah Kristen. Jadi gimana cara mereka mengenalkan ajaran Islam kalau mereka sendiri malah belajar agama Kristen seperti itu. Nah, ketika SMA baru saya mulai banyak teman-teman Islam, mulailah dekat dengan teman-teman Islam ya kan, termasuk perempuannya, termasuk laki-lakinya ya kan. Bahkan dengan perempuannya pun saya sempat menjalin hubungan ya kan, masih pacaran gitu kan dengan anak-anak
itu, tapi beda agama posisinya waktu itu. Nah, dari situ berbekalkan pemikiran saya ketika SMP, saya itu akhirnya tetap tiap malam itu mendalami, tiap malam itu pelajari. Sebenarnya di dalam Kristen itu sendiri apa sih yang harus yang harus didengar oleh orang Islam supaya mereka tuh mau gitu masuk ke Kristen gitu. Ya kan, termasuk pertanyaan-pertanyaan orang Islam yang banyak dilontarkan, misalnya tentang Trinitas, terus tentang kenapa ada Yesus dan sebagainya macam. Itu saya bisa jawab pertanyaannya. Kalau misal orang Islam itu mempertanyakan ke saya gitu, ya kan? Dan akhirnya dari situ saya terus mendalami terus sampai saya nanti lulus SMA. Nah, balik lagi ke SMP, saya lupa ceritakan kalau di SMP saya itu eh, ada juga kebiasaan saya itu namanya doa puasa. Jadi kalau misalnya ada saya memang butuh untuk doa puasa karena pengen mendekatkan diri dengan Tuhan, saya itu melakukan puasa. Misalnya saya puasanya 9 jam gitu, dari jam 6 pagi sampai jam 9 sampai jam 3 sore misalnya kan 9 jam gitu kan. Jadi ketika saya udah menahan makan dari jam 6 sampai jam 3 sore itu, jam 3 sore itu sebelum saya buka puasa, saya itu doa, melakukan ibadah sederhana, ibadah sendiri, nyanyi-nyanyi lagu rohani, terus berdoa. Di situ untuk meminta petunjuk, terus bertanya tentang apa yang harus dilakukan ke depannya, ya minta petunjuk tadi kan. Terus menjawab keraguan-keraguan yang ada di dalam hati. Misalnya kayak tadi mungkin ada sebuah pernyataan orang Islam yang membuat saya itu lemah di Kristen. Nah, saya itu minta petunjuknya itu dari doa puasa itu tadi. Jadi kebiasaan saya di SMP itu seperti itu. Bahkan di SMA masih saya lakukan, tapi udah kurang frekuensinya. Nah, akhirnya masuklah saya di perkuliahan. Ketika saya di perkuliahan, itu saya ingin benar-benar mengeksplor diri saya maksimal ya, memaksimalkan diri saya. Akhirnya ketika 2021 saya masuk mulai ke Pontianak untuk melakukan perkuliahan saya ya. Saya kan ngontrak nih berdua nih, ada dua yang Muslim, ada dua yang Kristen. Ya kan saya yang salah satu yang Kristen. Cuman di situ saya akhirnya juga dekat dengan seseorang, memang perempuan, ya kan. eh Cuman eh saya tuh bingung gitu. Kenapa saya tuh selalu dekat dengan seorang perempuan Muslim, dimulai dari SMA ya. Mulai dari SMA itu saya hanya kelas 1 SMA aja yang yang dekat dengan perempuan non Muslim gitu. Sisanya Muslim semua dah, nggak ada putus-putusnya. Saya kan bingung. Akhirnya saya bertanya, saya akhirnya melakukan kebiasaan saya yang di SMP, saya melakukan doa puasa. Saya akhirnya puasa lah waktu itu. 3 hari berturut-turut saya berpuasa. Di hari pertama doa belum ada petunjuk. Hari kedua berdoa puasa belum ada petunjuk. Hari ketiga, ketika malam hari, saya diberikan petunjuk. Ternyata memang saya itu tidak ada perubahan gitu. Jadi waktu itu doanya saya seperti ini. Selama 3 hari itu saya berdoa, kalau misalnya memang ini adalah jalan hidup saya, maka dekatkanlah, maka dipermudahkanlah. Kalau tidak, maka jauhkanlah atau dipersulit, ya kan? Ternyata dari 3 hari itu tidak ada petunjuk yang menyatakan kalau saya itu akan dipersulit. Justru perjalanan saya dipermudah. Nah, dari situ saya berpikir, kalau misalnya doa saya ini mengarah ke Islam, dan doa saya malah diarahkan untuk mendekat ke Islam dan mempelajari Islam, kenapa eh, kenapa saya harus di ini gitu? Kenapa doa saya harus dijabah gitu? Dari situ saya menyimpulkan kalau memang Islam ini adalah agama yang benar. Karena ketika saya berusaha untuk mendekatkan diri ke Islam, saya malah mendapatkan petunjuk untuk mempelajari Islam dan mendekatkan Islam. Bukan yang menjauhkan diri gitu supaya kita itu tetap di agama Kristen gitu. Enggak, tapi saya malah mendekatkan diri ke Islam. Jadi dari situ mulailah saya akhirnya mempelajari Islam. Benar-benar saya itu tidak ibadah lagi dari situ. Mulai-mulai belajar Islam itu apa, cara ibadahnya, tata caranya.
Dari situ saya akhirnya mulai dan akhirnya masuk di 2021 akhir itu saya memang belum siap untuk bersyahadat karena untuk bersyahadat itu butuh beberapa hal ya. Misalnya ya kayak kita tuh harus ada izin sama orang tua, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kematangan diri kita, apakah kita benar-benar yakin memeluk agama ini sampai kita mati ataukah hanya sementara aja gitu. Jadi waktu itu saya belum siapnya karena saya belum bilang ke orang tua dan orang-orang yang kenal dengan saya gitu. Paling tidak tuh saya sudah ada kode-kode. Jadi waktu itu di akhir 2021 saya sempat ini udah 2 kali udah hampir berhasil syahadat. Cuman saya memutuskan untuk pulang karena ternyata waktu itu saya memang belum siap. Dan akhirnya berjalanlah selang waktu saya semakin mendalami mempelajari Islam, semakin dalam. Akhirnya 6 bulan kemudian setelah itu saya akhirnya 6 bulan setelah itu saya akhirnya untuk melakukan syahadat. Nah, selama perjalanan 6 bulan inilah yang menurut saya gejolaknya paling banyak. Pertama itu 3 bulan, dari bulan 9 sampai bulan 12, itu saya benar-benar mempelajari. Saya belajar bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, dan bagaimana huruf hijaiyah itu sendiri. Itu dulu yang menurut saya paling dasar. Nah, ketika saya merasa saya sudah mulai memahami, akhirnya waktu itu saya syahadat sendiri. Ya kan? Di bulan 12 itu saya syahadat sendiri, dan di bulan 12 itu juga saya sudah kode-kode ke orang tua gitu. Jadi saya merasa saya sudah memberitahu ke orang tua kalau saya akan masuk Islam dalam waktu dekat. Karena saya tidak pernah ibadah lagi. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk masuk Islam. Karena saya butuh agama sebagai pandangan hidup saya dan saya yakin itu ada di Islam. Saya selalu minta itu mudahkanlah untuk masuk Islam selama 2 bulan. Saya dalam posisi yang belum syahadat dilihat orang, saya udah ikut Jumatan itu. Udah ikut Jumatan sama teman saya. Cuman akhirnya dia pulang. Kami sama-sama pulang. Mungkin dia lupa atau karena ada urusan. Saya akhirnya datang balik lagi ke masjid itu sendiri. Akhirnya saya bersyahadat sendiri. Dan ternyata saya waktu itu juga ada wawancara juga waktu itu ya di channelnya Laskar Tujuh Langit. Jadi saya waktu itu bersyahadat di tanggal 24 Maret 2022. Dan di situ saya akhirnya alhamdulillah merasa senang sekali sudah bisa sah melaksanakan sholat yang saya selama ini rutin sholat. Tapi kata orang bilang kalau memang belum syahadat ya belum sah. Karena syarat sah sholat itu kan harus suci. Yang pertama itu harus syahadat dulu kan. Terus juga harus bersuci. Itu syarat sah sholat. Terus mengikuti rukun-rukun sholat gitu. Kalau tidak menepati salah satu itu ya sholatnya tidak sah. Ternyata selama ini pilihan saya benar. Karena semakin saya berdoa, jangankan besok atau lusa, hari ini, saat ini doa, saat itu juga langsung dijawab. Sebegitu cepatnya doa itu dijawab. Karena saking yakinnya saya dengan Islam. Dan saya semakin yakin bahwa Islam ini adalah agama yang benar karena doa di dalam Islam secepat itu dijawab. Jadi rintangan yang menurut saya sulit sebelum masuk Islam itu tuh bagaimana cara saya mempelajari Islam. Karena waktu itu saya hanya bermodalkan buku sholat, ya kan? Bermodalkan buku sholat itu udah. Sisanya yang lain, bagaimana cara saya baca? Kalau saya dulu di Kristen, kalau ngajak orang agama lain masuk Kristen, diajak belajar dulu, diajak ibadah dulu. Kalau ngerasa nyaman, gas. Karena di situ dia merasa berarti kan dapat petunjuknya. Kalau ini enggak, disuruh syahadat dulu baru belajar. Saya jadi bingung, kenapa kok sistem di Islam seperti ini? Akhirnya menurut saya itu salah satu rintangan terbesar lah. Karena saya waktu itu berencananya belajar dulu sampai lulus kuliah. Pelajari dulu agama Islam ini sampai lulus kuliah. Setelah masuk Islam ini perjalanannya panjang. Meskipun baru dibilang 3 tahun, itu cukup beratnya kenapa? Karena orang yang ada di agama lama itu tetap akan berusaha mempengaruhi, akan tetap berusaha untuk meyakinkan kita kalau agama Kristen itu agama yang benar. Itu karena saya pernah turun iman juga itu kalau nggak salah tahun lalu ya. Salah satu penyebabnya karena perlakuan umat muslim juga ke orang-orang yang mualaf gitu.
Perjalanannya tuh yang menjadi rintangannya setelah masuk Islam itu berapa minggu setelah saya masuk Islam itu kan viral ya langsung. Langsung orang tua tahu, kecewa, memutuskan apa namanya, memutuskan keuangan, akhirnya saya tidak bisa makan. Jadi saya harus menggunakan sisa-sisa yang ada di diri saya untuk bertahan hidup. Nah, disitulah saya melihat doa saya dijabah waktu itu. Saya sholat. Saya kan tidak dapat lagi support dari orang tua waktu itu. Saya sholat, beras udah habis, terus duit saya sisa 50.000, dan itu pun duit yang receh-receh ya, duit receh-receh saya kumpulkan tuh 50.000 tuh untuk saya makan di hari itu. Terus saya berdoa waktu itu sholat zuhur, karena benar-benar habis beras itu. Saya berdoa. Saya langsung ditanya sama ibu kontrakan, bisa turun ke bawah enggak? Bisa ke tempat ibu enggak? Soalnya ada sedikit rezeki buat kamu. Saya dikasih beras, sama saya dikasih uang. Ternyata secepat itu Allah menjawab doa saya. Terus 2 minggu setelah itu ternyata orang tua itu tidak lama marahnya ke saya. 2 minggu setelah saya syahadat pun, karena waktu itu udah lebaran, di situ pun saya udah baikan sama orang tua. Saya liburan bareng orang tua, dikasih lagi support dari orang tua. Ternyata selain Allah itu yang luar biasa menjawab doa itu, ternyata Allah itu mengubahkan hati orang tua juga, karena memang rasa sayang orang tua itu otentik ya, benar-benar asli dari hati gitu.